Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this video. Perkenalkan dulu, nama aku Nurulita Wahyu Kartika, salah satu mahasiswi dari Universitas Dinamika. Nah, pada video kali ini aku ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana untuk pencatatan laporan keuangan secara periode, jadi selama bulanan atau tahunan. Nah, pada kali ini aku tuh udah mengambil satu contoh kasus yang sudah diberikan sama dosen aku yang kebetulan juga ini merupakan tugasnya. Di sini udah ada satu contoh, yaitu perusahaan jasa yang berupa bengkel. Nah, bengkel tersebut bernama Bengkel Sanjaya. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kita mencatat mulai dari dokumen transaksi hingga laporan perubahan modal. Nah, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Nah, di sini aku udah buka lembar jawabannya. Lembar jawabannya itu adalah lembar Excel. Kenapa menggunakan lembar Excel? Karena pencatatan keuangan itu rawan banget sama kesalahan. Oleh sebab itu, disarankan untuk menggunakan lembar Excel. Dari lembar Excel itu kan kita jadi bisa otomatis untuk menambahkan kayak gitu. Jadi fitur-fitur Excel sih yang paling bisa banget untuk membantu pencatatan keuangan. Jadi di sini sebelumnya itu aku udah membuat nama akun dulu. Oke, lanjut. Jadi dari sini kita bisa tahu nih, ada dari soal-soalnya nih kita bisa tahu kalau ini dari tanggal 1 sampai 31 Maret itu ada banyak banget transaksi-transaksinya gitu. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Maret itu Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor nominal uang pribadi kepada perusahaan sebanyak 45 juta. Yang dimana ini artinya sebuah modal. Nah, jadi di sini modal yang dipunya Sanjaya itu sebanyak 45 juta. Dan dimana kita harus mencatat dokumen transaksinya itu berarti dokumen transaksi jenis apa gitu ya. Nah, di sini kita ada bukti penerimaan kas. Jadi dari soal-soal untuk mobil Sanjaya ini yang dia menyetor nominal pribadi untuk modal itu dimasukkan ke dalam dokumen transaksi yang namanya itu bukti penerimaan kas. Nah, jadi bukti penerimaan kas itu isinya seperti ini. Yang dimana di sini kalau sudah dimasukkan ke dalam dokumen transaksi itu harus juga runtut ya. Jadi di pojok kanan sini ada tulisan dokumen, lalu di sini ada kop ya, semacam kop untuk perusahaan yang berisi nama perusahaannya, lalu ada alamat dan lain-lain seperti itu. Kalau misalnya ada nomor telepon juga bisa dicantumkan nomor teleponnya. Nah, terus di sini ada jenis dokumen transaksinya apa, nama dokumen transaksinya apa. Jadi di sini ada bukti penerimaan kas. Lalu di sini ada nomor dan tanggal transaksinya. Jadi nomor transaksi ini bisa kalian sesuaikan juga dengan yang sebelumnya. Lalu tanggal transaksi pasti sesuai dengan soal yang sudah diberikan gitu ya. Nah, di sini juga ada nomor cek. Nomor ceknya ini kalau aku sih kasihnya yang nomor 1 ya, karena ini merupakan transaksi pertama dari bulan Maret gitu. Nah, terus di sini ada kolom-kolom sebanyak 4 kolom ya. Di sini ada contohnya dibayarkan kepada, lalu ada jumlah, lalu dengan huruf dan keterangan gitu. Jadi isi kolomnya seperti ini. Lalu di sini dibayar kepada dealer Sanjaya gitu ya. Karena kan memang yang punya usaha ini membayarkan kepada dealer untuk dijadikan sebuah modal gitu. Jadi pembayarannya ini kepada uangnya ini diberikan kepada dealer Sanjaya seperti itu. Lalu ada jumlahnya di sini sebanyak 45 juta. 45 juta sesuai dengan soal ya. Lalu penulisannya juga harus yang benar, yaitu
Rp 45 juta rupiah ya, dengan titik koma, dengan pemisahan nol yang tepat gitu. Lalu selanjutnya ini dengan huruf diisi secara huruf ya, yaitu 45 juta rupiah gitu. Lalu di sini ada keterangan. Nah, keterangannya ini keterangan untuk apa sih gitu? Uang ini dimasukkan ke dalam kas itu keperluannya apa gitu. Nah, ternyata di sini keterangannya adalah setor uang pribadi untuk modal usaha gitu. Nah, di sini lalu selanjutnya ada disetujui oleh. Di sini ada disetujuinya, mungkin di sini bisa diisi kepala bagian keuangan, lalu yang ini dibayar olehnya itu siapa yang memberikan uangnya, lalu di sini dibukukan oleh seorang staf dari keuangan gitu. Nah, lalu lanjut, karena di sini bukti penerimaan kas kurang lebih seperti itu ya. Jadi bukti penerimaan kas itu intinya adalah uang yang dibayarkan kepada perusahaan. Nah, itu tuh masuknya untuk mencatatnya di dokumen transaksi, itu masuknya di bukti penerimaan kas. Jadi dari bukti penerimaan kas itu kita bisa tahu itu apa aja, siapa sih yang menyetor kayak gitu, lalu jumlahnya berapa, dan keterangannya itu untuk apa kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke jurnal umum dan rekapitulasi. Nah, di sini isinya itu tentang ya pencatatan dari dokumen transaksinya gitu. Nanti kalian akan memindahkan dari dokumen transaksi ke jurnal umum. Nah, dengan begitu kalian bisa tahu nih keuangan kalian untuk pengeluarannya itu apakah balance atau enggak gitu ya. Nah, kita mulai dari untuk yang jurnal umum dulu. Nah, jurnal umum di sini itu disesuaikan aja kayak ya seperti yang seperti yang kita udah pelajari sebelumnya gitu. Jadi di sini udah ada ya seperti tanggal 1 Maret ini juga disesuaikan sama dokumen transaksinya. Nah, pada tanggal 1 Maret ini dealer Sanjaya itu store uang sebanyak 45 juta untuk modal. Nah, di sini keterangannya adalah pada tanggal 1 Maret itu keterangannya di sini pencatatannya yaitu kas pada modal begitu. Jadi kas di bank pada modal dengan nomor referensinya di sini adalah disesuaikan dengan nomor nama akun yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu di debit sebesar 45 juta dan di kredit sebesar 45 juta begitu. Nah, lalu selanjutnya juga sama di sini, kas di bank untuk transaksi tanggal 4 itu ada transaksi untuk menambah uang kas dengan peminjaman uang. Nah, di sini peminjaman uang itu untuk pencatatan di jurnalnya itu berbunyi ditulis seperti ini, kas terhadap hutang bank. Nah, lalu di sini juga yang kasnya di debit, hutang banknya di kredit gitu. Nah, ini saya langsung menggunakan otomatis lah ya, pokoknya seperti itu. Jadi caranya itu saya langsung ya. Jadi di sini saya nggak mengetik secara manual. Nah, kalau misalnya mengetik secara manual kan di atas keluarnya angka. Nah, ini itu caranya sama dengan, lalu kita langsung aja ke dokumen transaksi di sini, lalu diklik bagian angkanya, lalu di enter, sudah selesai. Jadi itu yang bagian untuk otomatisasinya supaya kalian lebih mudah untuk melakukan pembukuan itu gitu. Nah, untuk jurnalnya sama semua, dan usahakan tetapi hasil itu harus balance. Kalau tidak balance ya hitung lagi dan temukan kesalahannya di mana gitu. Jadi untuk pencatatan jurnal umum seperti itu. Nah, untuk rekapitulasi sendiri itu merupakan jumlah dari
debit dan kreditnya itu berapa gitu. Jadi contoh di sini aku udah ada tabel rekapitulasi di sini itu dari jurnal. Jadi di sini ada nomor akun yang sesuai sama kolom debit yang ada di jurnal umum. Jadi nomor akunnya ada berapa aja, aku tulis, dan di sini adalah jumlah-jumlahnya. Jadi rekapitulasi itu seperti namanya ya, direkap semua jumlah dari nominal transaksi yang sesuai dengan jenis debit atau kreditnya itu. Jadi kita langsung dijadiin 2 debit kredit seperti ini, lalu dicari tahu setiap transaksinya itu apa gitu, lalu ditambahin kayak gini, dan harus juga totalnya juga harus sama ya antara yang debit sama kredit. Nah, selanjutnya di sini ada buku besar. Jadi buku besar ini untuk mencatat, intinya sih untuk mencatat apa ya, penyesuaian yang sudah ada gitu. Misalnya kalau dari periode sebelumnya itu kan ada dari neraca saldonya mungkin ya, dari neraca saldonya. Nah, dari neraca saldonya tuh kita bisa tahu gitu, ini tuh tinggal berapa dari periode yang kemarin. Nah, karena di sini kita udah merekap semuanya, jadi di sini kan udah ada rekapitulasinya. Nah, jadi di sini tuh tinggal aja kayak langsung ditulis tiap kolom-kolomnya ini kas di bank dengan nomor akun. Sebenarnya kalau tidak pakai rekapitulasi juga nggak apa-apa, tapi lebih dimudahkan dengan adanya rekapitulasi, karena dengan begini kita langsung aja kayak nulis rekapitulasi gitu. Kalau misalnya kita nggak menuliskan rekapitulasi dan kita tidak melakukan rekapitulasi di sini dulu, nanti di sininya kita bakalan kayak nulis agak panjang berbagai macam transaksi yang dilakukan dan itu sesuai dengan debit atau kreditnya gitu. Nah, jadi di sini dari kita ambil contoh untuk yang rekapitulasi pada akun kas di bank. Jadi kas di bank di sini itu, kas di bank yang ada di sini itu senilai 85 juta. Lalu di kredit ya, di kredit ini juga sama hasilnya itu dari sini, dari kolom kreditnya. Dari kolom kreditnya ada berapa, lalu nanti langsung kita tulis jadi 85 juta dari kolom debitnya rekapitulasi. Kalau 42.900.000 itu dari kolom kreditnya rekapitulasi. Lalu ini dikurangin, jadi ini sama seperti yang kayak tadi, aku langsung pakai otomatis gitu ya, pakai sama dengan, dan langsung ke jurnal ini, lalu langsung aku klik ke nomor akun satu yang totalnya ini ya, maksudnya yang angkanya, yang angka untuk nominal uangnya, lalu enter. Nah, ini udah sama. Lalu habis gitu di sini penulisan saldonya itu saldo debit. Lalu di sini langsung aja dihitung antara yang ini diklik sama dengan klik, lalu kurangin, kita klik kolom yang mau dikurangin gitu, dan hasilnya 42.100.000 gitu. Nah, untuk kas kecil sama. Kas kecil sama, jadi kita sesuaikan juga ini 720 kita masukin di kredit ya di sini. Dan kalau misalnya memang nggak ada apa sih namanya, nggak ada kredit atau debit, karena kan di sini kas kecil cuma ada satu, kas kecil ada di sini ya 2 ya. Nah, terus kas kecil di sini cuma ada satu guys, ada 522 aja. Nah, di sini ada di kolom debit. Nah, tapi kalau kita di buku besarnya itu masuknya di kolom kredit. Lalu untuk saldonya berarti tersisanya 720, seperti itu. Kira-kira untuk mengisi sebuah buku besar gitu ya. Jadi lebih dimudahkan dengan penggunaan rekapitulasi. Oleh sebab itu, kita kalau semisal kita habis buat jurnal, lebih baik kita langsung buat rekapitulasi supaya itu jauh lebih mudah kita dalam pencatatan buku besar, sehingga nanti kayak kolom-kolomnya ini nggak seberapa banyak dan nggak seberapa panjang gitu penulisannya. Lalu lanjut untuk jurnal penyesuaian. Nah, di sini jurnal penyesuaian, masih ingat kan tadi kita ada beberapa soal yang memang harus disesuaikan ya, beberapa transaksi yang memang harus disesuaikan, seperti kalau semisal kita masih ingat di sisa perlengkapan.
ya, sisa perlengkapan atau pemakaian perlengkapan pada bulan Maret itu sebesar 8 juta rupiah. Lalu juga ada beban sewa yang dibayarkan secara muka itu sebanyak 15 juta rupiah untuk 2 bulan. Yang berarti ini harus disesuaikan karena apa yang sudah ini tuh harus sesuai dengan apa yang sudah kita pakai, kita gunakan gitu. Nah, karena di sini seperti yang tadi itu beban perlengkapan atau perlengkapan yang sudah dipakai selama bulan Maret itu sebanyak 8 juta. Jadi di sini ada ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, beban perlengkapannya ditulis 8 juta sesuai dengan apa yang kita gunakan saat periode itu. Lalu di perlengkapan sendiri kreditnya juga ditulis 8 juta rupiah gitu. Nah, lalu di sini ada beban sewa atau sewa yang dibayar di muka tadi itu ada 15 juta. Nah, tetapi kita kan baru menggunakan itu fasilitas tersebut itu selama 1 bulan. Jadi harus dibukukan juga dan disesuaikan juga, yaitu ayat jurnalnya itu seperti ini. Beban sewa terhadap sewa dibayar di muka. Nah, karena di sini tidak 15 juta dan 15 juta itu memang harus untuk sewa 2 bulan, makanya kita langsung aja 15 bagi 2 dan hasilnya adalah 7,5 juta rupiah. Lalu di sini beban sewanya itu di debit dan sewa dibayar mukanya itu di kredit begitu. Lalu lanjut ada neraca saldo. Jadi neraca saldo ini kita gunakan untuk update saldo yang ada pada perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini dilakukan dari buku besar juga gitu, diambil dari buku besar. Sehingga juga caranya sama untuk biar supaya otomatis. Jadi di sini kan ada keterangan buku besar H78. Nah, ini tuh sama seperti yang tadi ya, misalnya kayak sama dengan di sini. Terus habis itu kita langsung kayak ke buku besar dan kita pencet yang di saldonya ini, saldo terakhir ya. Nah, ini tuh salah ya, begitu guys gitu. Jadi kayak gitu ya untuk caranya. Nah, jadi di kas di bank di sini kita langsung tulis klik sama dengan itu tadi dan kas kecil sebagainya. Nah, ini kita ambil dari buku besar gitu. Nah, ini disesuaikan aja sama bagaimana ini pencatatannya di buku besar gitu. Kalau misalnya debit ya debit, ya kredit gitu. Tapi ingat ya, yang diambil itu dari saldo akhir yang di sini, kolom saldo akhir ini. Jadi kamu nanti kalau misalnya mencatat di neraca saldonya itu ya dari yang di kolom saldo paling kiri itu. Begitu. Nah, sehingga ini neraca saldo juga harus balance ya. Jadi di sini ada 107.20.000, 107.20.000 juga sama. Antara debit dan kredit harus seimbang atau harus balance seperti itu. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi itu diperoleh dari jumlah pendapatan lalu juga jumlah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini pendapatan itu ada 26 juta. 26 jutanya dari mana? Dari jumlah pendapatan jasa gitu. Nah, jumlah pendapatannya itu dari memang pendapatan jasa gitu loh. Dan di sini langsung untuk beban perusahaan itu ada beban gaji, listrik dan perlengkapan itu di jumlah semua dan ketemu jumlah bebannya adalah 14.920. Yang langsung di sini itu dikurangin. Jadi hasilnya itu 11.080.000 karena ini ya, karena dikurangin antara 26 juta dikurangin 14.920. Kalau misalnya kita praktekin seperti ini sama dengan tetap, lalu ini kita langsung ke 26 juta dikurangin ini, nah 11.080.000 ketemu deh hasilnya seperti itu. Lalu terakhir sepertinya, nah ya, laporan perubahan modal. Nah, jadi di laporan perubahan modal ini di Sanjaya Dealer
itu kita harus tahu nih modal awalnya berapa gitu, terus ada pendapatan penambahan modalnya atau enggak, atau pengurangan modal kayak gitu. Jadi ya itu kita harus tulis gitu ya, supaya kita bisa tahu kita itu sebenarnya untung atau rugi gitu. Karena di sini yang tadi itu laba rugi, di sini tuh masih laba bersih, laba rugi, laba atau rugi, labanya itu masih bersih banget, masih bersih dan tidak ada omset berupa omset. Jadi di sini yang memang harus kita tulis itu adalah laba yang bersih gitu. Jadi di sini kita ada beberapa poin, ada modal awal, penambahan modal, jumlah penambahan modal, dan modal akhir. Nah, untuk modal awalnya di sini ada 45 juta. Masih ingat kan dengan transaksi di tanggal pertama, yaitu Sanjaya memberikan uang sebanyak 45 juta untuk digunakan sebagai modal. Nah, ini digunakan modal 45 juta. Lalu penambahan modalnya itu ada berupa laba bersih dan prive. Nah, prive-nya itu ada 5 juta dan 11 juta 80 ribu. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu prive-nya dari mana, ini dari soal ada. Jadi dari soal ke tanggal 9 Maret. Nah, itu Sanjaya mengambil uang kas perusahaan menggunakan untuk keperluan pribadi sebanyak 5 juta, yaitu itu adalah prive. Nah, lalu di sini jumlah penambahan modalnya itu dikurangi gitu. Nah, karena kan laba bersihnya kan sudah diambil sebanyak 5 juta rupiah gitu ya sebelumnya. Jadi memang harus dikurangin antara 11 juta 80 ribu dikurangi dengan 5 juta. 5 juta. Hasilnya 6 juta 80 ribu, dan modal akhirnya adalah 45 juta. Jadi modal akhir itu adalah modal awal ditambah jumlah penambahan modal gitu. Jadi ini lalu ditambah dengan jumlah penambahan modal. Nah, jadi totalnya adalah 51 juta 80 ribu gitu. Nah, ini juga tergantung sih sebenarnya kalau penambahan modal itu berapa. Karena di sini kan laba bersihnya itu sebenarnya kita udah tahu dari laporan laba rugi. Nah, karena ini udah diambil keuntungannya sama pengusahanya karena waktu itu di tengah bulan. Nah, itu jadi kita harus dikurangin gitu. Sebenarnya kalau tidak ada prive, itu yang dikurangin ya tetap penambahan modalnya itu tetap 11 juta 80 ribu. Tapi karena memang udah diambil prive, ya harus dikurangin ya laba bersih sama privenya, seperti itu. Jadi di sini modal akhirnya adalah 51 juta 80 ribu rupiah gitu. Oke, akhirnya selesai juga untuk penjelasan semuanya. Runtut sekali, mulai dari apa tadi, dokumen transaksi sampai laporan perubahan modal, itu udah sangat amat runtut. Dan semoga kalian yang memang merasa bahwa akuntansi itu susah dan kurang mengerti sama akuntansi untuk perusahaan jasa ini, semoga kalian terbantu. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu untuk mata kuliah praktikum akuntansi di semester 2 ini. Saya mau mengucapkan terima kasih banget sama Bapak Martinus Sony yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengajarkan praktikum akuntansi ini kepada kami ya, sehingga akhirnya saya bisa mengerti dan saya bisa juga menjelaskan sedikit kepada teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis. Dan mungkin maaf banget mohon maaf kalau semisal penjelasan yang saya lakukan, yang saya jabarkan itu kurang tepat atau kurang jelas. Mungkin bisa juga dicari referensi-referensi lainnya di Google karena banyak sekali. Dan semoga dengan adanya video ini juga kalian merasa terbantu. Dan akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.